William Marsilio lenyap, tak masuk rencana. William Marsilio mendadak hilang dari daftar susunan pemain Persib Bandung ketika menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Nama gelandang asal Brasil itu tak terlihat sama sekali saat Maung Bandung menang tipis 1-0 dalam pekan kelima Super League 2025-2026. Absennya William Marsilio tentu menimbulkan tanda tanya besar di kalangan bobotoh. Pasalnya, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Persib terkait alasan sang gelandang tidak masuk dalam daftar pemain. Padahal, William Marsilio didatangkan Persib dengan ekspektasi tinggi pada awal musim. Pemain berusia 29 tahun itu digadang-gadang menjadi pengganti sepadan Tyrone Del Pino yang hijrah ke Malut United. Namun, performa William Marsilio di Super League justru jauh dari harapan. Ia kerap dikritik karena bermain terlalu individual dan tidak menyatu dengan skema tim Bojan Hodak. Puncaknya terjadi saat Persib kalah dari Persijap Jepara di pekan kedua. Dalam laga tersebut, Marsilio menjadi sorotan utama bobotoh yang kecewa dengan gaya bermainnya. Situasi makin pelik ketika namanya benar-benar hilang dari daftar pemain saat menghadapi Persebaya Surabaya. Kondisi itu menimbulkan spekulasi apakah ia sedang bermasalah atau memang tidak masuk rencana pelatih. Hingga kini tidak ada kabar Marsilio tengah mengalami cedera. Artinya, absennya sang pemain murni keputusan teknis yang diambil oleh Bojan Hodak. Persebaya Surabaya dengan skor tipis 1-0. Maung Bandung dapat poin penuh setelah melalui laga penuh drama, mulai dari penundaan akibat lapangan tergenang air hujan hingga 2 kartu merah keluar dari kantong wasit Chandra asal Sumatera Barat yang memimpin laga itu. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA tersebut, gol tunggal Persib Bandung tercipta lewat kaki William Barros di menit ke-53, memanfaatkan umpan mendatar dari Berguinho. Proses gol ini terjadi melalui serangan balik cepat. Bermula saat Rivera dan Dimedimov melakukan umpan 1-2 di depan kotak penalti Persib, namun Rivera terjatuh, sehingga bola jatuh ke kaki pemain Maung Bandung. Melihat celah, bola cepat dialirkan ke Berguinho yang langsung melakukan sprint di sisi kanan pertahanan Persebaya. Dalam waktu beberapa detik, Berguinho telah masuk ke dalam kotak penalti Persebaya dan memberikan umpan kepada William Barros yang menyelesaikan menjadi gol. Dalam tayangan ulang terlihat sebelum Rivera jatuh, kakinya terinjak oleh William Barros, namun saat itu wasit Chandra tidak meniup peluit terjadinya pelanggaran. Apakah momen tersebut tidak dicek VAR? Laga sempat dihentikan menit 72, kemudian dilanjutkan setelah tertunda selama 2x20 menit. Persebaya Surabaya yang tertinggal lebih agresif menekan. Meski terus menekan, Persebaya sulit menembus pertahanan Persib. Memasuki menit 85, Persib yang sebelumnya lebih banyak bertahan, mulai keluar menekan menjadikan permainan menarik, silih ganti menekan. Puncaknya, wasit Chandra mengeluarkan kartu merah pada gelandang Persebaya, Rivera menit 90+1 karena terlibat keributan dengan pemain Persib, Luciano. Wasit Chandra juga mengganjar Luciano dengan kartu merah. Bermain dengan sama-sama 10 pemain menit tambahan waktu membuat tempo permainan menurun. Persebaya coba terus mencari gol penyama kedudukan, namun gagal dan harus mengakui kekalahan 1-0 dari Persib Bandung. Kekalahan ini menghentikan tren positif Persebaya yang 2 laga awal menang secara beruntun. Persib Bandung menghadapi masalah serius jelang big match melawan Persebaya Surabaya di pekan ke-5 Super League 2025-2026. Pelatih Bojan Hodak mengungkapkan timnya masih belum sepenuhnya padu karena kehadiran sejumlah pemain baru yang butuh adaptasi lebih lama.
Hodak menyebut nama-nama seperti Tom Hay, Eliano Reinders, Patrick Jung, dan Federico Barba yang baru saja didatangkan manajemen. Keempatnya diakui memiliki kualitas tinggi, tetapi belum bisa langsung menyatu dengan rencana permainan yang akan diterapkan. Menurut Hodak, waktu menjadi kendala terbesar dalam menyatukan komposisi skuad. Para pemain baru butuh lebih dari sekadar beberapa kali latihan untuk memahami filosofi bermain yang diinginkan. Satu-satunya kendala adalah perihal waktu untuk buat mereka menyatu. Tentu itu tidak bisa dilakukan hanya dalam satu malam, kata Hodak. Meski demikian, Hodak tetap optimistis proses ini bisa berjalan dengan baik dalam waktu dekat. Ia menilai kualitas pemain baru yang dimiliki Persib akan sangat membantu di pertandingan-pertandingan berikutnya. Situasi ini jelas menjadi pekerjaan rumah besar bagi Hodak jelang duel melawan Persebaya Surabaya. Pertandingan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Duel ini diprediksi berlangsung panas karena kedua tim selalu menyajikan laga penuh drama dan gol. Persib dan Persebaya Surabaya dikenal punya sejarah rivalitas panjang yang kerap menghibur penonton. Bek anyar Persib Bandung Julio Cesar siap beri pelajaran Persebaya. Bek tangguh Persib Bandung Julio Cesar kini menjadi andalan baru skuad Maung Bandung dalam mengawal sektor pertahanan. Hal itu dibuktikan dengan catatan 3 penampilannya dalam 3 pertandingan yang telah dimainkan oleh Persib Bandung. Meski sempat kalah sekali dari Persijap, namun performa dari Cesar cukup memuaskan. Adaptasi yang cukup cepat dari bek asal Brasil itu juga tak lepas dari rekam jejak sang pemain yang sudah pernah menghadapi kerasnya Liga Sepak Bola Thailand. Julio Cesar memang pernah bermain untuk klub yang berlaga di Liga Utama Thailand, Chiang Rai United. Baginya, gaya bermain antara Thailand dan Indonesia tak jauh berbeda. Tapi secara keseluruhan di Asia Tenggara sama, tidak banyak perbedaan, tegas Julio Cesar seperti dikutip dari laman iLeague. Baginya, Indonesia Super League lebih kuat, dan banyak juga para pemainnya yang mengandalkan kecepatan untuk melancarkan serangan balik ke jantung pertahanan lawan. Indonesia saya rasa lebih kuat, lebih banyak power dan banyak counter attack. Ada banyak pemain yang cepat di sini. Banyak pemain mengandalkan kecepatan di sini, imbuh Julio Cesar. Saat menghadapi Persebaya, dia ingin memberi pelajaran kepada Bruno Moreira CS dengan menerapkan sepak bola indah. Ya, kita semua tahu, ini adalah tim baru, ada banyak perubahan di sini. Tapi saya rasa melawan Persebaya, pekan kelima, kami akan menunjukkan kepada bobotoh sepak bola yang bagus, tandas Julio Cesar.